tinggi tangki awak apa tinggi kok HT ya. Oh, bukan HT ya, ini salah ya nanti ya. Dicoret aja ya. Ini nilai T aja ya. Jadi nanti dari tabel revise-nya, kemudian T, kemudian nilai N sama nilai K-nya. Nanti dimasukkan ke sini analisis berdasarkan apa yang kalian dari data tabel ya, dari data tabel sorry dari grafik yang nanti didapatkan, kalian menganalisis sifat sistemnya ya. Apakah steady ataukah unsteady. Nah, ini sebenarnya grafiknya seperti ini ya. Nanti yang harus ditampilkan di bagian 4.1 ini itu adalah grafik HT ya. Grafik HT teoritis ya terhadap eh, apa T aktual. Sorry, ini aktual dulu ya. Jadi bingung. Jadi ini bikin grafik HT versus T untuk yang aktual, data aktual ya. Jadi bagaimana nilai HT yang dari pengamatan, kemudian waktunya ya. Itu langsung dibuat grafiknya ya. Jadi HT versus T dari data aktual. Kemudian kan tadi sudah menentukan ya nilai N dan K-nya ya dari apa namanya dari perhitungan yang kalian sudah lakukan ya. Nah, ini nanti dimasukkan ke dalam sini ya untuk menentukan nilai HT. Jadi kalian juga bikin grafik HT versus T berdasarkan hasil perhitungan ya dengan menggunakan nilai N dan K yang tadi sudah didapatkan. Ini HT versus T teoritis ya. Nah, ini nilai HT-nya dari persamaan ini ya. Jadi nanti nilai HT ini kamu masukkan di sini. Jadi nanti nilai N-nya masukkan ke sini, nilai K-nya di sini, kemudian T-nya ya T masing-masing dari hasil pengamat apa dari hasil pengamatan tadi, kemudian H0-nya dihitung berapa nilai HT-nya ya. Jadi di sini ya. Jadi nanti kalian bandingkan antara grafik yang aktual sama yang teoritisnya gitu ya. Jadi dibandingkan. Apakah sama? Ya, nanti dilihat persen errornya ya. Oke. Eh, Gimana caranya menentukan sifat steady atau unsteady? Nanti lihat grafiknya ya, grafik yang didapatkan tadi. Ya, grafik yang didapatkan tadi, kalau nilai apa namanya nilai R-nya ya, regresi linearnya itu sama dengan 1 ya, itu berarti dia apa namanya linear ya, dari yang H aktual ya. Jadi dari grafik yang pertama ini, kalian bisa menentukan sifat steady atau unsteady-nya. Lihat nilai R-nya ya. Apakah R-nya itu sama dengan 1? Kalau tidak sama dengan 1, berarti dia unsteady ya. Nanti setelah itu nanti dibandingkan dengan apa hasil apa namanya grafik teoritisnya seperti itu ya. Oke, ini yang untuk 4.1 ya analisis analisis sifat sistemnya. Kemudian yang kedua 4.2 itu mau melihat bagaimana pengaruh susunan tangki terhadap laju perubahan ketinggian air dalam tangki. Ya, kita mau tahu sistem tangki ini kalau diubah-ubah akan mengubah ini enggak apa? Mengubah sifat sistem enggak atau mengubah laju perubahan ketinggian air dalam tangki enggak gitu. Karena kalau idealnya itu yang sistem tunggal ya, tunggal apa namanya? Tanpa ada penambahan air ya ke dalam tangkinya ya seperti itu karena kalau seri dan paralel kan ada gangguan ya berarti ada air yang ditambahkan. Nah, itu bagaimana perubahannya gitu ya apakah harusnya ada perubahan gitu ya harusnya ada perubahan tapi kalau nggak ada nah itu harus dianalisis gitu ya seperti itu jadi harusnya harusnya ketika eh, tanpa gangguan ya tanpa adanya apa eh, sistem seri dan paralel itu harusnya dia steady gitu ya. Tapi ketika ini harusnya jadi unsteady ya, seperti itu. Oke, kemudian ini grafiknya yang harus ditampilkan itu nilai HT versus T-nya ya. Nilai HT versus T untuk apa namanya dari teoritis. Tapi ini sudah masuk ke sini ya kayaknya ya, yang di grafik nomor 1 ya. Ya, ini kayaknya sudah ya masuk ke sini ya. Berarti yang ini nanti langsung di bar chart aja ya. Jadi bar chart apa T untuk tiap sistem dalam tangki supaya kita ngelihat bagaimana perubahan ketinggian airnya gitu ya. Untuk setiap variasi ya, untuk setiap sorry, untuk variasi yang sama gitu ya, untuk Arifes dan bukan Palpu. Ya, seperti itu.
Kemudian yang agak banyak itu grafik yang nomor 3 ya, jadi 4.3, bagaimana pengaruh laju alir atau apa key-nya terhadap perubahan ketinggian air dalam tangki atau HT-nya. Nah, nanti dari grafik yang mesti ditampilkan itu grafik key versus HT dan key versus T-nya ya. Jadi harus sinkron ya. Artinya kalau apa namanya key-nya cepat, perubahannya cepat gitu ya. Nah, ini juga ketika dia cepat, laju alirnya nilai T-nya akan semakin kecil gitu ya. Dari itu bisa terlihat dari grafik. Nah, ini buat untuk setiap variasi ya. Jadi kalau misalnya tunggal revise A berapa ininya bagaimana ini nah itu dijadikan dalam satu grafik aja nggak apa-apa ya. Jadi misalnya ini untuk yang grafik satu untuk 5 variasi, ini juga yang grafik Q versus T untuk 5 variasi. Kemudian analisis gitu ya. Dari situ bagaimana pengaruh variasi tadi seperti itu ya. Kemudian juga apa di dibandingkan gitu ya, bandingkan untuk apa namanya variasi yang sama ya, variabel proses yang sama, misalnya untuk apa namanya untuk susunan tangki yang berbeda ya, jadi tunggal, seri dan paralel gitu ya. Kemudian dengan variasi apa bukaan valve dan orifice yang sama. Nah itu bandingkan nilai key-nya ya bagaimana kemudian bandingkan juga dengan nilai T-nya ya berdasarkan analisis yang sudah tadi dilakukan gitu ya. Oke, kemudian terakhir ya kesimpulan ya, kesimpulan sesuaikan dengan tujuan, artinya cuma ada 2 kesimpulan itu ya. Bagaimana kalian menentukan, menganalisis apa namanya sifat sistem gitu ya, yang apa pada proses pengosongan air dalam tangki tadi. Kemudian analisis variabel proses mana yang paling berpengaruh terhadap laju alir keluaran air dalam tangki atau pada dari pada kinya. Apakah sistemnya yang paling mempengaruhi? Apakah apa namanya? Apakah eh, bukaan valve-nya? Apakah apa namanya? eh, orifice-nya seperti itu ya. Jadi nanti dianalisis mana yang paling berpengaruh. Kemudian yang terakhir adalah pengumpulan revisinya ya, laporan revisinya melalui Google Drive. Yang di input itu adalah laporan akhir dan PPT ya untuk yang pengumpulan. Jadi dimasukkan ke dalam drive ini. Nah, nanti di dalam drive itu apa tampilannya seperti ini ya, tampilannya seperti ini. Jadi nanti ada kelompok-kelompoknya di masing-masing folder ya, folder masing-masing kelompok gitu ya. Kemudian nanti tinggal kalian input saja di situ ya. Input di sini, kalau memang belum ada nilai apa nama kelompoknya tinggal ditambahkan aja ya. Tinggal ditambahkan di sini. Seperti itu. Eh, Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Ada yang masih belum jelas? Atau sudah jelas semua? Ibu mau izin bertanya, Ya. buat poin 4.3 itu kan tadi Ki versus HT ya Bu ya, sama Ki Mm-mm. versus T ya. Mm-mm. Itu berarti nggak ada perbandingan sama yang data aktual kan ya Bu, atau kayak gimana? Nggak usah, nggak usah. Dari data aja itu. Baik Semuanya ini Ibu. dari data, ya. Ini dari data semuanya. Yang untuk bar chart itu cuma untuk poin 4.2 aja ya Bu ya? Iya. Baik Ibu, terima kasih. Ada lagi yang lain? Cukup? Jelas Mungkin ini ya? Bu mau Ya, nanya gimana? juga buat Mm. terkait pengerjaannya ini ditulis tangan atau boleh diketik ya Bu? Ketik boleh nggak apa-apa. Tapi jangan sampai ketahuan sama ya. Artinya Untuk satu tiap kelompok kelompok ya Bu ya? pakai Ya. apa? Pakai file yang sama gitu ya. Nanti Oh, akan ibu baik cek Ibu. gitu. Kalau sama ya berarti langsung fail ya dua-duanya. Baik Ibu. Ya. Yang lain? Sudah? Nah, ini kan Mungkin PPT masuk dalam penilaian ya. Artinya PPT yang kemarin misalnya sudah disampaikan, itu kan artinya ada perubahan ya. Buatlah PPT sebagus mungkin gitu ya. Artinya gini, jangan apa buat itu apa seenaknya gitu, seolah-olah
apa ini nggak ada nilainya gitu ya. Jadi tampilkan PPT yang memang kalian rasa ketika saya presentasi dengan PPT ini orang akan paham gitu apa yang akan saya lakukan, yang sudah saya lakukan dari praktikum itu ya. Jadi kayak kayak kemarin ya mungkin eh, apa grafiknya kecil-kecil gitu ya kelihatan itu kira-kira kalau kalian jadi apa jadi audiensnya baca baca PPT yang seperti itu kayaknya menarik apa enggak gitu ya. Nah, itu akan ibu nilai juga gitu ya. Jadi dan presentasi nilai PPT-nya cukup besar gitu ya. Jadi kalau misalnya kalian ya ya terserah ya. Jadi mau misalnya mau bikin seadanya, seenaknya ya nggak masalah. Tapi nilainya juga akan seenaknya juga dikasih seperti itu. Jadi kira-kira belajar membuat apa namanya PPT yang baik ya, yang menarik gitu ya seperti itu. Jadi supaya nanti nilainya juga sama, apa juga agak bagus gitu ya. Jadi nggak apa jangan asal gitu ya membuat PPT. Jadi tadi tempatkan diri kalian sebagai audiens ketika kalian baca PPT itu kira-kira mengerti nggak, paham nggak dengan apa yang disampaikan, ya seperti itu ya. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan tadi? Eh, mungkin satu lagi Bu terkait PPT. Mhm. Berarti kan Mhm. yang sebelumnya kita dari kelompok 3 non udah presentasi itu kan isinya nggak sesuai sama pembahasan yang sekarang ya Bu. Berarti nanti isinya tuh PPT-nya Ya, akan disesuaikan diperbaiki, sama pembahasan. diperbaiki. Jadi bikin PPT seolah-olah mau presentasi lagi gitu ya, tiap kelompok ya. Jadi apa diperbaiki yang kemarin mungkin sudah presentasi itu diperbaiki lagi untuk PPT-nya ya. Iya Bu, berarti poin-poinnya itu sama kayak di revisi pembahasan yang sekarang ya Bu Betul, untuk poin. betul. Ya, jadi bukan merefer ke apa laporan yang lama ya, tapi merefer ke laporan yang sudah diperbaiki. Ya, Baik Ibu, terima kasih. oke. Ada lagi yang lain? Izin bertanya, Bu. Kan Ya, eh, sebelumnya itu udah diinstruksikan bahwa pembahasan yang terbaru ini ditaruh di lampiran. Berarti betul. nanti laporan sebelumnya yang ditulis tangan tetap disertakan, kemudian di lampiran disertakan pembahasan terbaru ya, Bu. Iya, Baik, terima kasih, Bu. ya. Yang lain ada lagi? Oke. Oh, cukup ya. Jadi nanti untuk pengumpulan kemarin sudah diinfokan ya kalau nggak salah Ibu ya. Eh, sebentar. Cek dulu kemarin. Janjinya hari Selasa ya. Iya Ibu, Selasa. Ya, Bu, Selasa hari ya. Selasa. Jadi untuk pengumpulan terakhir hari Selasa tanggal 24 ya. Jamnya 23.59. Jadi kalau lewat jadi setelah lewat itu nanti akan otomatis nggak bisa ngupload lagi gitu ya di folder drive-nya. Ya, jadi usahakan ini kan masih panjang ya, udah nggak ada UAS lagi gitu. Ada UAS lagi ya hari Sabtu ya. Nanti masih ada 2 hari gitu ya untuk perbaikan. Usahakan dikerjakan sebaik mungkin ya. Hari Selasa paling lambat jam 12 sebelum jam 12 malam ya selesai seperti itu. Kalau misalnya ada yang masih belum jelas, belum paham, masih bisa konsultasi di hari Senin ya. Nanti misalnya ke jurusan, saya nggak paham Ibu, maksudnya gimana yang 41 misalnya atau 42 seperti apa. Ya, jadi kerjakan sebaik mungkin karena Ibu nggak bikin, nggak buka pembicaraan lagi ya, hanya dengan revisi laporan ini. Jadi artinya lulus atau tidaknya dari praktikum ini ditentukan dari PPT dan revisi laporan akhirnya. Oke? Baik Ibu. Ya. Ada lagi yang mau ditanyakan? Cukup jelas. Nanti Ibu share PPT-nya ya ke WA Group ya. Baik Ibu, terima kasih. Dari saya cukup. Cukup ya. Oke, kalau nggak ada lagi mungkin Ibu cukupkan ya. Hari ini mungkin sudah melewati UAS. Selamat istirahat dulu. Nanti dilanjutkan ya untuk pembuatan laporannya. Sampai nanti hari Selasa ya. Kalau memang tadi sekali lagi, kalau memang masih ada yang belum dipahami, bisa ditanyakan kembali di hari Senin. Oke? Oke, mungkin itu saja ya Ibu pamit. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih Ibu. Terima kasih, Bu. Sama-sama Kasih. ya.